Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Pada tahun 1975, Komisi Rockefeller ditunjuk untuk menyelidiki program-program rahasia pengendalian pikiran yang dijalankan CIA pada dekade 1950-an dan 1960-an. Proyek tersebut dikenal sebagai MK Ultra, dan ketika penyelidikan diumumkan, Direktur CIA mengeluarkan perintah untuk menghancurkan semua dokumen terkait. Hal ini membuat tak mungkin untuk memastikan apakah MK Ultra benar-benar telah dihentikan. Dr. Emily adalah agen dari Badan Kejahatan Nasional dan spesialis dalam psikologi militer. Dia ahli dalam membaca bahasa tubuh dan dapat mengetahui apakah seseorang berbohong. Suatu hari, ia dipanggil oleh Dr. Phillips. Phillips ingin dia berpartisipasi dalam proyek rahasia di mana dia harus menganalisa kepada sejumlah subjek yang telah masuk ujian. Emily menandatangani kontrak dan Phillips mengingatkannya bahwa ruangan ini dan kaset-kaset ini tak ada sebelum memulai video. Rekaman tersebut menampilkan cuplikan kelompok uji coba 17 di sebuah ruangan putih dengan hanya beberapa kursi dan meja. Phillips memastikan bahwa itu adalah ruangan yang sama yang terlihat oleh Emily di hadapannya. Setelah tim kebersihan membersihkan area tersebut, seorang perawat membuka pintu untuk membiarkan subjek uji pertama masuk. Namanya adalah Carrie. Dia diberi kuesioner panjang untuk diisi dan dia terkejut dengan beberapa pertanyaan di sana, seperti liburan mana yang akan dibatalkan dan beberapa pertanyaan pribadi. Ketika pensilnya patah secara tak sengaja, dia meminta pensil lain, tapi tak ada yang menjawab. Tak lama kemudian, perawat itu datang bersama subjek uji coba berikutnya, dan Carrie mendapatkan pensil baru. Orang baru itu adalah Tony, yang menyadari bahwa meja dan kursi telah dipasang dengan baut ke lantai. Dia melihat kuesioner dan juga terkejut dengan pertanyaannya. Seperti pertanyaan apa yang akan dia korbankan di 5 tahun dari hidupnya. Selanjutnya, Crawford masuk dan duduk tepat di depan Carrie yang membuatnya sedikit tak nyaman. Dia menjawab semua pertanyaan dengan cukup cepat, seolah-olah dia tak peduli. Terakhir, Paul masuk dan memilih kursi yang jauh dari meja. Crawford segera menyelesaikan kuesioner dan merasa lucu melihat semua orang ragu-ragu. Jadi dia mulai membantu Carrie dengan cara yang sangat merendahkan. Di sisi lain, Emily mengatakan kepada Phillips bahwa ini adalah kasus klasik hierarki dan subordinasi. Dia pernah melakukan eksperimen serupa dengan sepasang kekasih yang hubungannya langsung putus setelah proyek selesai. Tetapi Phillips mengatakan ini berbeda dan akan jauh lebih kompleks. Setelah menyelesaikan kuesionernya, Crawford berbicara dengan Carrie, memberitahunya bahwa dia sering menjadi sukarelawan untuk eksperimen seperti ini karena dia butuh uang. Namun, dia berpikir bahwa tempat ini lebih mewah daripada laboratorium biasa yang pernah dia ikuti, dan bahwa mereka akan dibayar lebih dari biasanya, yaitu 50 atau 100 dolar setelah proyek selesai. Pada saat itu, suara narator mengumumkan bahwa pengawas akan masuk, dan Phillips pun memasuki ruangan. Dia memperkenalkan diri sebagai pengawas, tetapi terlebih dahulu dia harus mengajukan beberapa pertanyaan rutin. Dia memastikan bahwa semua orang adalah warga negara Amerika Serikat, mereka dalam keadaan waras, dan bahwa mereka tak dipaksa untuk datang. Kemudian dia menjelaskan bahwa mereka akan menguji sifat dan batasan psikologi manusia. Tes ini dibagi menjadi 4 fase yang akan dimulai secara otomatis setelah dia pergi. Berlangsung selama 8 jam dan bayarannya sebesar 250 dolar. Phillips meminta mereka menuliskan nomor kontak di kuesioner dan Paul mengatakan dia tak punya. Selanjutnya, dia meminta mereka memasukkan semua barang pribadi ke dalam amplop, termasuk ponsel mereka. Tony menjelaskan bahwa dia sedang menunggu telepon dari pacarnya, tetapi ponselnya tetap disita. Phillips mengumumkan bahwa setiap fase dia akan mengeliminasi satu orang. Meskipun begitu, mereka semua akan dibayar sama. Dia dengan ramah menunjuk Carrie, memegang wajahnya dan tiba-tiba yang lain panik dan berbaring ke lantai, sementara Phillips meninggalkan ruangan. Crawford memeriksa Carrie dan memastikan bahwa dia sudah mati. Tony tertawa dan bertepuk tangan, mengira ini semua hanyalah lelucon untuk YouTube. Crawford yang marah menyeret Tony ke mayat itu, memaksanya untuk menghadapi kenyataan, dan akhirnya Tony mulai panik. Dia mulai berteriak meminta tolong dan melemparkan dirinya ke jendela, tapi sia-sia. Baik Tony maupun Crawford menendang dinding dan mencoba memindahkan panel, tapi semuanya sia-sia. Tony menyadari bahwa ini adalah ujian. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang saat ada seseorang yang ditembak di depan mereka.
Emily bertanya kepada Phillips bagaimana dia bisa lolos dari ini. Lalu Phillips menjelaskan bahwa keluarga akan melaporkan mereka hilang dan kasus ini tak akan pernah terpecahkan. Lalu Emily memeriksa berkas-berkas itu dan melihat ada penyebutan korban dari Amerika, sehingga menyimpulkan bahwa ini pasti bukan ulah pemerintah. Phillips menegaskan bahwa program MK selalu berada di luar lingkup pemerintah, tetapi dia tak menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, sambil berjanji bahwa semuanya akan segera jelas. Di dalam ruangan, pria-pria itu bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, karena biasanya eksperimen ini diiklankan di kolom baris koran. Mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tak tahu di mana mereka berada setelah perjalanan panjang yang membawa mereka ke sini. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi bip dan sebuah pintu dinding terbuka, menjatuhkan pistol Phillips yang digunakan untuk membunuh Carrie. Paul mengambilnya dan mengarahkannya ke yang lain, berpikir bahwa eliminasi 4 fase berarti hanya satu yang bisa selamat. Crawford menyuruhnya memeriksa peluru, dan Paul menemukan hanya ada satu. Jadi Crawford berpendapat tujuan senjata itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk membantu mereka keluar. Tony skeptis, dan Paul mengarahkan pistol itu kepadanya. Tapi Crawford meminta mereka untuk tenang, menjelaskan jika jendela-jendela itu kemungkinan anti peluru. Jika menembaknya akan membuang-buang peluru. Bunyi bip lain bergema di ruangan, dan hitungan mundur muncul di layar kecil saat suara dari pengeras suara mengatakan bahwa mereka hanya punya 2 jam tersisa. Lubang itu menjatuhkan selembar kertas ke dalam ruangan, dan suara itu meminta mereka menjawab pertanyaan. Crawford mengambil selembar kertas itu dan membaca. Angka berapa yang paling sering dipilih oleh orang Amerika antara 1 dan 33? Orang yang tebakannya paling jauh dari jawaban yang benar akan menjadi korban berikutnya. Dan jika mereka menolak menjawab, mereka semua akan tersingkir. Phillips sampai saat ini terkejut karena Emily belum menanyakan tujuan tes tersebut. Tetapi dia tahu bahwa jika Emily menanyakannya, maka tes itu akan berakhir. Dia meminta Emily untuk memberikan pengamatan, sehingga Emily menyadari bahwa aturan-aturan itu sengaja ditulis dengan gaya bahasa yang kaku, seolah-olah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Phillips mengucapkan selamat kepadanya, mengatakan dia adalah orang tercepat yang menyadarinya. Dia lalu mengatakan bahwa program MK telah ditutup oleh 3 presiden sekaligus karena banyaknya korban sipil. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana Phillips bisa kembali melakukan tes ini. Phillips menjelaskan bahwa setelah kejadian 9/11, mereka kehabisan pilihan dan tindakan mereka telah diberi amnesti penuh. Mengingatkan dia bahwa apapun yang mereka lakukan juga dilakukan oleh musuh mereka. Di dalam ruangan, Tony melompat-lompat di atas meja untuk mencoba memecahkan lampu, namun sia-sia. Crawford mendengar suara bising, jadi dia dan Tony mendekatkan telinga mereka ke ventilasi lantai. Terdengar suara-suara berbicara dalam bahasa asing, dan Tony bertanya-tanya apakah mereka diculik oleh teroris. Tapi Crawford mencatat bahwa ini bisa jadi trik untuk mengacaukan pikiran mereka. Paul kemudian menyadari bahwa seseorang telah menggoreskan kata help di dinding. Semua orang memeriksanya lebih dekat dan menemukan banyak nama juga. Mereka menduga ada kata-kata lain juga, tapi kata-kata itu telah ditimpa cat sehingga sulit dibaca. Tony mengambil sedikit darah Carrie dan mengoleskannya pada goresan-goresan itu agar mereka bisa membacanya. Beberapa kata meminta pertolongan, sementara yang lain meminta doa. Ada juga tanggal 25 Desember yang membuat Tony menduga bahwa beberapa orang Muslim membunuh orang-orang pada hari Natal. Setelah memeriksa setiap dinding, mereka tetap tak menemukan petunjuk apapun. Tony yang frustasi meletakkan jaketnya di atas tubuh Carrie. Para pria mulai mendiskusikan jawaban-jawaban yang mungkin. Tapi mereka tak bisa sepakat pada satu jawaban yang bagus. Paul yang frustasi mulai memukul jam batas waktu di dinding dan membuatnya mati. Dia bersiap menembak jendela, tapi Tony menahannya untuk mencegah dia membuang peluru yang bisa saja memantul ke seluruh ruangan. Senjata itu jatuh, jadi Crawford menendangnya ke arah Tony, mengatakan dia tak mau memegang senjata itu. Pada saat itu, sebuah lubang terbuka jadi mereka bergegas melihat, tapi mereka tak melihat siapapun di sisi lain. Tony memasukkan tangannya ke dalam lubang itu, tapi dia tak bisa menemukan apapun yang berguna. Setelah itu, Tony dan Crawford bersembunyi di bawah meja dan berbisik-bisik untuk membuat rencana. Sementara Paul yang ketakutan tetap berada di sudut. Tony memasukkan tangannya bersama pistol melalui lubang dan lubang itu segera tertutup. Paul dan Crawford membantu menarik tangannya agar bisa keluar dan Tony berhasil melepaskan tangannya, tapi tangannya penuh dengan luka baru dan pistolnya hilang.
Crawford menggunakan kemejanya untuk membalut luka Tony, sementara lubang itu tertutup dan jam muncul kembali di dinding yang berbeda. Sambil menyaksikan semua ini, Phillips bertanya kepada Emily apakah dia punya masalah dengan itu. Emily menjawab tidak ada. Tapi saat dia pergi ke kamar mandi, dia muntah dan mengalami serangan panik. Di dalam ruangan, para pria duduk di meja dan mendiskusikan pertanyaan yang masih belum terjawab. Paul hampir mengalami serangan panik, dan Crawford ingin mereka memilih angka yang sama, sehingga semua mati atau tak ada yang mati. Sebelum menjawab, Paul dan Tony membagikan nama-nama orang terkasih mereka agar yang lain bisa menghubungi mereka jika mereka mati. Crawford mengatakan tak ada yang perlu tahu tentang dirinya, tapi setelah mereka berdoa bersama, dia akhirnya menceritakan kepada yang lain tentang puterinya yang tak pernah dia temui. Waktu akhirnya habis dan suara itu meminta jawaban. Tony dan Crawford menjawab 7 seperti yang mereka sepakati, tapi Paul menjawab 17. Suara itu mengumumkan bahwa korban berikutnya telah dipilih dan saluran ventilasi dibuka untuk mengisi ruangan dengan gas tidur. Dan mereka segera pingsan. Kemudian, sebuah tim medis masuk ke ruangan dan membawa ketiganya keluar dengan tandu. Rekaman itu berakhir dan Phillips memerintahkan agar ketiga pria itu dibawa kembali ke ruangan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kejadian dalam rekaman itu direkam pada pagi hari itu, yang artinya sedari awal film dimulai, Emily hanya melihat rekaman dan bukan kejadian langsung seperti yang Phillips sebutkan sebelumnya. Para peserta itu kini telah masuk ke fase terakhir dan mereka pingsan selama lebih dari 3 jam. Phillips mengingatkan Emily bahwa jika dia tak bisa membagikan pengamatannya, dia akan dipecat. Phillips memberikan jas lab dan masker kepada Emily. Lalu mereka berdua menuju ujung ruangan. Emily tak bisa berhenti menatap tubuh-tubuh yang terbaring dan memikirkan nasib malang mereka. Pintu tertutup dan Phillips menjelaskan bahwa ruangan itu dirancang secara teliti untuk eksperimen ini, menyebutnya sebagai intimidasi yang terencana. Kini, Emily harus menyaksikan bagaimana Phillips mengambil pistol dan menembak Tony hingga tewas. Dia berhasil tetap tenang saat mereka keluar dari ruangan, di mana Phillips menyuruhnya memberi perintah untuk melanjutkan tes. Musik klasik diputar di ruangan untuk membangunkan mereka. Setelah bangun, Crawford memastikan bahwa Tony sudah mati, dan Paul mengalami serangan panik. Crawford yang marah melemparkan Paul ke dinding dan mulai memukulinya karena menjawab dengan angka yang berbeda. Sebuah senjata dilemparkan melalui lubang ventilasi, dan Crawford menangkapnya untuk mengarahkannya ke Paul. Namun, Crawford mundur saat mendengar suara-suara di saluran ventilasi. Lubang ventilasi terbuka, dan lembaran kertas lain dijatuhkan ke dalam ruangan. Crawford menyadari bahwa pertanyaan tersebut disertai petunjuk. Jadi dia merobek petunjuk tersebut dan menyembunyikannya di saku sebelum membacakan pertanyaannya kepada Paul. Pertanyaannya adalah, di mana peringkat Amerika Serikat dalam daftar internasional rata-rata IQ? Orang yang tebakannya paling jauh dari jawaban benar akan menjadi korban terakhir. Jika mereka tak menjawab atau mengatakan hal yang sama, keduanya akan dibunuh. Petunjuknya mengatakan bahwa jawabannya berada di luar 10 besar, tapi Crawford tak membagikan informasi itu kepada Paul. Di sisi lain, Phillips mengatakan kepada Emily bahwa orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dia meletakkan kartu kunci dan pergi meninggalkan ruangan. Paul mulai mengalami serangan panik lagi, mengatakan bahwa terakhir kali dia secara tak sengaja memberikan angka yang berbeda. Crawford tak percaya padanya, menunjuk bahwa Paul melakukan apa yang harus dilakukannya untuk bertahan hidup. Para ilmuwan memutar kembali suara-suara yang direkam di saluran udara, dan Crawford mengenali suara-suara itu sebagai doa umat muslim. Jadi dia menyimpulkan Tony benar. Dia menyeret Paul ke bawah meja, dan mereka mendiskusikan situasi dengan bisikan. Tapi mikrofon tetap menangkap semua yang mereka katakan. Crawford terus mengatakan kepada Paul bahwa mereka harus keluar dan memberitahu orang-orang tentang eksperimen tersebut. Para ilmuwan mengumumkan bahwa Phillips telah memilih kandidat terakhir. Jadi saat semua orang teralihkan, Emily mencuri kartu kunci tersebut. Phillips mulai berbicara tentang betapa sulitnya membunuh seseorang dan Emily menyadari bahwa dia sudah tahu siapa subjek terakhirnya sejak awal, berkat kuesioner tersebut. Di dalam ruangan, Paul masih menolak bekerja sama, sehingga Crawford naik ke atas meja dan mulai melompat-lompat, berharap bisa mencapai saluran ventilasi. Setelah berusaha keras, dia berhasil memukul lampu berkali-kali hingga pecah, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana.
Paul memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut kembali pistolnya. Crawford melepas beberapa potongan logam dan melompat untuk berpegangan pada tepi lubang, tapi dia tak bisa memanjat ke atas sehingga ia meminta bantuan Paul. Saat Paul memegang kakinya dan mencoba mendorongnya ke atas, pintu terbuka dan dua ilmuwan masuk untuk merekam mereka. Paul melakukan upaya terakhir untuk mendorong Crawford ke atas, yang akhirnya membuatnya masuk ke dalam saluran ventilasi. Kemudian Paul mencoba menyerang dua ilmuwan tersebut yang langsung menembakinya dengan taser untuk membuatnya pingsan. Crawford merangkak melalui saluran ventilasi hingga dia menemukan jalan yang bisa membawanya ke atap. Dia mencoba membuka pintu keluar, tapi gagal. Dua ilmuwan di atap mendekat dan menyemprotkan gas tidur ke arah Crawford untuk membuatnya pingsan juga. Setelah itu, Crawford dibawa kembali ke ruangan. Emily akhirnya kehilangan kendali. Dia menunggu hingga para ilmuwan pergi dan bergegas ke pintu untuk membukanya dengan kartu kunci. Saat alarm mengumumkan pelanggaran keamanan, Emily membangunkan para pria itu dan membiarkannya melarikan diri. Namun, ini hanyalah imajinasinya saja. Dia sebenarnya berdiri di dekat jendela dan mengamati dua pria yang pingsan. Phillips menyadari dia memegang kunci dan mengambilnya kembali, mengatakan dia belum siap. Emily bersumpah dia siap dan menyimpulkan bahwa tujuan eksperimen ini adalah menemukan apoptosis. Ini adalah mekanisme dalam tubuh manusia yang membuat pikiran memahami bahwa sel harus bersedia menyerah demi kebaikan yang lebih besar. Paul terbangun dan memeriksa Crawford yang bertanya tentang waktu. 30 menit tersisa, jadi mereka mendiskusikan jawaban yang mungkin. Menggunakan petunjuk yang dia baca sebelumnya, Crawford berbohong kepada Paul dan mengatakan bahwa dia membaca di majalah bahwa jawabannya adalah 5. Dia juga menggambarkan apa yang dia ingat tentang tata letak bangunan sejak kedatangan mereka, agar mereka siap melarikan diri saat pintu terbuka. Kemudian Crawford mulai menutupi tubuhnya dengan darah teman-teman mereka yang sudah mati, mengatakan bahwa keamanan tak akan menangkap mereka jika mereka licin. Paul menangis dan menolak melakukan hal yang sama, jadi Crawford memberinya pistol dan menyuruhnya menembak Phillips. Mereka sepakat bahwa Paul akan menjawab 5 dan Crawford akan menjawab 4. Crawford terus menenangkan Paul yang panik, mengatakan bahwa rencana ini akan membantu mereka menghentikan eksperimen dan menyelamatkan nyawa mereka. Ketika waktu akhirnya habis, Paul mengatakan dia tak akan bisa melakukannya dan mengarahkan pistol pada mulutnya. Artinya, dia berhasil mengalami apoptosis. Jadi, para ilmuwan segera masuk dan menembak Crawford, sementara Paul yang berteriak ditarik pergi. Phillips memberitahu Emily bahwa hanya beberapa subjek yang lulus eksperimen. 1 dari 20 orang biasa memiliki kecenderungan untuk menjadi senjata sipil. Emily menyadari bahwa program ini menciptakan pelaku bom bunuh diri seperti yang dimiliki oleh kelompok-kelompok agama di Timur Tengah sebagai cara untuk melawan api dengan api. Setelah itu, Phillips mengucapkan selamat kepada Paul karena menjadi patriot yang baik. Tetapi Paul mendesaknya untuk membiarkannya pergi. Saat dia mencari pintu keluar, dia melihat Emily dan meminta bantuan, tetapi Emily mengunci pintu untuk menghalanginya. Paul mengutuknya sambil memukul-mukul pintu, lalu dia mulai berlari lagi. Saat sebuah tim memasuki ruangan untuk membersihkannya, Phillips dengan bangga menerima Emily ke dalam program tersebut. Petugas keamanan terus menutup pintu-pintu tertentu untuk mengarahkan Paul ke ruangan tertentu. Emily menyadari bahwa hari ini hanyalah fase 1, yaitu langkah untuk menemukan subjek yang cocok. Kemudian, Paul masuk ke sebuah ruangan bersama pria-pria lain yang juga lolos fase 1. Dan sebuah suara mengumumkan bahwa kini saatnya untuk fase 2. Dan film berakhir di sini. Pada akhirnya, The Killing Room bukan sekedar eksperimen brutal, melainkan gambaran dingin tentang bagaimana manusia diperlakukan sebagai objek, bukan individu. 4 peserta yang awalnya datang dengan harapan mendapatkan uang mudah, justru terjebak dalam permainan mematikan tanpa aturan yang jelas. Satu persatu dari mereka gugur, bukan karena kesalahan, tapi karena mereka memang tak pernah memiliki kendali sejak awal. Makna ending film ini terasa sangat gelap. Satu-satunya yang bertahan bukan karena paling kuat atau paling pintar, melainkan karena mampu bertahan secara mental dalam situasi yang tak masuk akal. Dan bahkan setelah semuanya berakhir, tak ada keadilan, tak ada penjelasan yang memuaskan. Eksperimen itu terus berjalan, seolah-olah nyawa manusia hanyalah angka dalam sebuah laporan. Disitulah pesan utama film ini muncul, bahwa sistem yang tak memiliki empati bisa menjadi jauh lebih kejam daripada individu manapun. Secara filosofis, The Killing Room berbicara tentang kekuasaan dan kontrol, tentang bagaimana manusia bisa kehilangan nilai kemanusiaannya
ketika mereka diberi otoritas tanpa batas dan tanpa konsekuensi. Film ini juga mengangkat pertanyaan penting, sejauh mana seseorang bisa bertahan sebelum kehilangan dirinya sendiri. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini sederhana namun tajam. Tak semua sistem yang terlihat resmi bisa dipercaya, dan dalam situasi ekstrim, yang paling berbahaya bukan hanya ketakutan, tapi manusia yang menjalankan permainan itu tanpa hati. The Killing Room mengingatkan kita bahwa ketika hidup manusia diperlakukan seperti eksperimen, yang diuji bukan hanya korban di dalam ruangan, tapi juga kemanusiaan orang-orang di luar yang mengendalikannya. Sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.